Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai sistem penataan dokumen. Sistem penataan dokumen adalah kegiatan mengelola dan menyusun dokumen atau arsip yang awalnya belum teratur menjadi tersusun secara sistematis sesuai kaidah kearsipan, sehingga dokumen tersebut mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Proses ini meliputi pengelompokan dokumen menurut klasifikasi, penyortiran berdasarkan tahun, serta pembuatan daftar arsip yang terinventarisasi lengkap, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Tujuan utama sistem penataan dokumen adalah agar dokumen dapat disimpan dengan rapi, terorganisir, dan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat, sehingga mendukung kelancaran aktivitas instansi atau perusahaan. Beberapa sistem penataan dokumen yang umum digunakan meliputi 1. Sistem nomor diantaranya sistem nomor urut, titik filling, duplex motion filling, titik filling. 2. Sistem subjek. 3. Sistem abjad. 4. Sistem kronologis. Dan 5. Sistem wilayah. Saya akan menjelaskan sistem penataan dokumen yang pertama, yaitu sistem titik filling. Sistem titik filling adalah sistem penyimpanan arsip, khususnya rekaman medis, yang mengurutkan berdasarkan dua angka tengah dari nomor rekaman medis. Sistem ini menggunakan dua angka tengah dari nomor rekam medis untuk mengatur dan menyimpan dokumen rekam medis. Ciri-ciri dari sistem ini adalah 1. Penggunaan 6 digit. 2. Urutan angka tengah. 3. Pembagian kelompok. Kelebihan dari sistem titik filling ini adalah 1. Meminimalkan kesalahan. 2. Efisien penggunaan ruang. 3. Kemudahan pencarian. Kekurangannya dari sistem ini adalah 1. Sulit mencari dokumen yang salah tempat. 2. Salah satu digit salah tulis, kesalahan transkrip. 3. Resiko keteledoran petugas tinggi. Dapat disimpulkan dari sistem titik filling ini dapat membantu penyebaran nomor rekam medis lebih merata dan mempermudah pengambilan berkas, terutama jika ada banyak rekam medis dengan nomor berurutan. Kemudian yang kedua, yaitu sistem abjad. Sistem abjad adalah metode penyimpanan dokumen berdasarkan urutan A sampai Z. Biasanya menggunakan nama orang, perusahaan, atau instansi sebagai dasar penyusunan. Setiap dokumen diberi judul atau caption yang dipecah menjadi unit-unit, lalu disusun sesuai urutan abjad. Ciri-ciri sistem abjad yaitu dokumen disusun berdasarkan nama atau judul, urutan menggunakan huruf A sampai Z, tidak menggunakan angka atau kode khusus, umumnya digunakan untuk data pegawai, klien, surat masuk atau keluar, dan lain sebagainya. Kelebihan dari sistem abjad yaitu mudah digunakan karena semua orang paham urutan abjad, cepat ditemukan jika tahu nama atau judulnya, tidak memerlukan pelatihan khusus, dan efisien untuk jumlah arsip yang tidak terlalu banyak. Kekurangan sistem abjad yaitu bisa terjadi duplikasi nama, membuat pencarian jadi lambat, kesalahan penulisan nama bisa menyebabkan salah letak, tidak cocok untuk jumlah dokumen yang sangat besar, dan memerlukan perhatian lebih saat menentukan urutan nama dengan banyak kata. Jadi, kesimpulan dari sistem abjad yaitu sistem abjad cocok untuk mengarsipkan sederhana, mudah, dan cepat, tapi tetap harus teliti agar dokumen tidak tertukar. Yang ketiga adalah sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem pengarsipan yang mengelompokkan dokumen berdasarkan masalah utama yang ditangani dalam dokumen tersebut. Sistem ini sangat cocok untuk instansi pemerintah atau perusahaan yang sering menangani keluhan pelanggan. Ciri-ciri sistem subjek: 1. Pengelompokan berdasarkan subjek. 2. Kemudahan pencarian. 3. Organisasi sistematis. 4. Fleksibel kode. 5. Penggunaan label atau kode. Kelebihan sistem subjek: 1. Mudah dan cepat pencarian. 2. Penghematan waktu. 3. Fleksibel dan ekspansi. Kekurangan sistem subjek: 1. Kesulitan pengklasifikasian. 2. Daftar subjek yang tumbuh tak terkendali. 3. Perlu petunjuk silang. Yang keempat adalah sistem kronologis. Sistem kronologis adalah metode penyimpanan arsip atau dokumen yang disusun pada urutan waktu, yaitu tanggal, bulan, dan tahun surat atau dokumen tersebut diterima atau dikirim dalam sistem ini. Dokumen diatur secara berurutan sesuai waktu pembuatan, penerimaan, atau pengiriman, sehingga dokumen yang lebih lama ditempatkan di tempat
paling atas atau paling depan, sedangkan dokumen yang lebih baru berada di belakang atau di bawah. Ciri-cirinya yaitu yang pertama disusun berdasarkan urutan waktu, tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua rapi dan berurutan dari yang paling lama yang ke terbaru, atau sebaliknya. Yang ketiga mudah mencari dokumen jika tahu tanggalnya. Yang keempat cocok untuk dokumen yang penting waktunya, seperti kwitansi, laporan keuangan, atau surat keluar masuk atau keluar. Yang kelima tidak berdasarkan nama atau subjek tapi murni berdasarkan waktu. Selanjutnya, kekurangan sistem kronologis. Yang pertama, kurang efektif untuk organisasi besar dengan jumlah dokumen yang sangat banyak. Yang kedua, tidak berguna jika tanggal, bulan, atau tahun dokumen tidak diketahui. Yang ketiga, surat masuk dan surat keluar akan terpisah penyimpanannya, sehingga sulit menulis berdasarkan subjek atau pengirim. Yang keempat, sulit jika mengetahui dokumen berdasarkan masalah atau subjek bukan waktu. Kelebihan sistem kronologis. Yang pertama, mudah dilaksanakan dan sederhana dalam penataan. Yang kedua, cocok untuk dokumen yang membutuhkan pencarian berdasarkan waktu, seperti dokumen keuangan dan laporan periodik. Yang ketiga, memudahkan penulisan dokumen dengan urutan waktu yang jelas. Jadi, kesimpulannya adalah sistem kronologis sangat bermanfaat untuk pengelolaan dokumen yang membutuhkan pencarian berdasarkan waktu, terutama di unit atau instansi dengan volume dokumen yang tidak terlalu besar. Namun, sistem ini kurang cocok untuk organisasi besar atau dokumen yang sering dicari berdasarkan subjek atau masalah tertentu. Yang terakhir adalah sistem wilayah. Sistem wilayah adalah sistem penyimpanan arsip atau dokumen yang mengelompokkan berdasarkan wilayah atau daerah asal atau tujuan surat atau dokumen tersebut. Dengan kata lain, sistem ini menggunakan nama tempat seperti kota, daerah, atau negara sebagai dasar pengelompokan. Ciri-ciri sistem wilayah di Indonesia mencakup adanya kesamaan atau keseragaman karakteristik fisik dan sosial di suatu wilayah, serta keterkaitan fungsi antar wilayah melalui arus, barang, ide, dan manusia. Ciri-ciri sistem wilayah: 1. Arus barang, ide, dan manusia. 2. Pola ketergantungan. 3. Pusat kegiatan. 4. Arus transportasi dan komunikasi. 5. Jaring-jaring root. Sistem wilayah memiliki beberapa kelebihan dalam pengelolaan arsip, terutama terkait pencarian dan penyimpanan. Kelebihan tersebut adalah mudah mencari arsip jika lokasi atau wilayah diketahui, penyimpanan langsung tanpa perlu rujukan atau indeks, dan mudah mengetahui aktivitas bekas. Sistem wilayah memiliki beberapa kekurangan, terutama terkait dengan kemungkinan kesalahan penyimpanan dan kebutuhan indeks yang teliti. Video yang telah kita simak tadi, sistem utama yang digunakan dalam video adalah gabungan dari sistem penyimpanan arsip berdasarkan subjek dan sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Menggunakan sistem subjek karena arsip disusun dan dikelompokkan berdasarkan subjek atau jenis masalah yang terkandung dalam dokumen tersebut. Ini memungkinkan pengelompokan arsip yang relevan secara tematik sehingga memudahkan pencarian berdasarkan topik atau isi dokumen. Kemudian menggunakan sistem abjad karena dalam sistem ini arsip disusun secara berurutan berdasarkan abjad memulai dari huruf A sampai Z.
Pengelompokan abjad ini biasanya berdasarkan nama orang, nama perusahaan, instansi, atau organisasi yang terkait dengan arsip tersebut. Sistem abjad ini menggunakan guide atau pembatas dan folder yang disusun secara sistematis agar mudah ditemukan kembali. Cara kerja gabungan sistem dalam video yaitu: pertama, arsip diklasifikasikan terlebih dahulu menurut subjek utama. Kemudian dalam subjek arsip disusun secara abjad berdasarkan nama atau indeks yang relevan. Penggunaan guide atau folder membantu dalam pemisahan dan penyimpanan arsip secara rapi dan teratur. Sistem ini memudahkan pencarian arsip baik berdasar topik atau subjek maupun nama atau abjad, sehingga efisien dan efektif dalam pengelolaan arsip aktif. Keunggulan sistem ini adalah yang pertama, mempermudahkan pencarian arsip berdasarkan subjek dan nama, mengurangi risiko kesalahan penempatan arsip, memudahkan pengelolaan arsip yang beragam jenis dan sumbernya. Kesimpulannya, video tersebut menampilkan sistem penyimpanan arsip yang menggabungkan metode subjek dan abjad, di mana arsip dikelompokkan berdasarkan subjek dan disusun secara alfabetis di dalam kelompok tersebut.